Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran ekonomi teknik yang ada di jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang biaya pokok. Oke, sebelum masuk ke materi seperti biasa, kita akan mengetahui apa yang dicapai dari pertemuan kali ini. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan didapatkan dari video kali ini ialah mahasiswa mampu menganalisis biaya yang akan dikeluarkan dalam pengoperasian alat dan mesin pertanian. Oke, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, berikut merupakan pendahuluan dari biaya pokok. Jadi biaya pokok merupakan biaya yang diperlukan suatu mesin pertanian untuk setiap unit produk. Misalnya, berapa biaya yang diperlukan untuk pengolahan tanah per hektar. Kemudian berapa biaya penggilingan padi setiap kilogramnya gitu. Nah, untuk menentukan berapa besar biaya yang diperlukan untuk misalnya contoh pertama pengolahan tanah gitu. Jadi untuk mengetahui berapakah biaya apa ya bahasanya itu kayak biaya modal gitu. Jadi berapa biaya modal yang dikeluarkan untuk mengolah tanah per hektarnya itu bisa dihitung dengan menggunakan biaya pokok. Nah, nantinya satuannya adalah rupiah per hektar. Jadi per hektarnya itu mengeluarkan sekian rupiah gitu untuk mengolah seluas 1 hektar lahan. Atau misalnya untuk contohnya penggilingan padi. Jadi dengan mengetahui biaya pokok, maka kita bisa tahu bahwa untuk menghasilkan misalnya 1 kilo gabah atau 1 kilo beras gitu, itu diperlukan biaya sekian rupiah seperti itu. Nah, jadi itu dapat diketahui dengan menghitung biaya pokok dari masing-masing unit produk. Nah, untuk menghitung biaya pokok dari suatu alsin itu diperlukan data kapasitas mesin yang bersangkutan dan juga nanti perlu juga data jam kerjanya seperti itu. Nah, nanti setelah komponen-komponen itu kita dapatkan baru kita bisa menghitung berapa besar biaya pokok yang dikeluarkan. Selanjutnya kapasitas kerja alsin ya. Jadi kan kita harus tahu berapa kapasitas kerja dari alsin kita. Nah, sekarang apa pengertian dari kapasitas kerja alsin ya? Jadi kapasitas kerja alsin ini merupakan kemampuan dari alat atau mesin untuk menghasilkan produk atau output per satuan waktu. Jadi satuan waktu di sini per jam ya. Nah, contohnya adalah berapa hektar luas lahan yang dapat diolah dalam waktu 1 jam, atau berapa liter air yang dapat dipompakan setiap jamnya, atau berapa kilogram padi yang dapat digiling dalam waktu 1 jam gitu. Nah, jadi itu contoh-contoh dari kapasitas kerja alsin. Misalnya untuk traktor, yang dimaksud dengan kapasitas kerja traktor itu adalah berapa hektarkah lahan yang dapat diolah oleh traktor dalam waktu 1 jam. Apakah 2 hektar ataukah setengah hektar gitu. Nah, itu menunjukkan kapasitas atau kemampuan dari si traktor untuk menghasilkan produk. Dalam hal ini kalau traktor misalnya luasan lahan gitu. Kemudian kalau misalnya untuk liter air yang dipompa, nah itu juga untuk mengetahui kapasitas si pompa, nah ini kita harus mengetahui berapa banyak atau berapa liter air yang dapat dipompakan setiap 1 jamnya gitu. Jadi misalnya di dalam 1 jam ternyata si pompa yang kita miliki itu bisa memompakan sebanyak misalnya 1.000 liter air misalnya, berarti kapasitas kerja si pompa adalah 1.000 liter per jam seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk padi misalnya, kemampuan giling misalnya RMU ya, Rice Milling Unit. Nah, itu per jamnya si RMU itu dapat mengolah sebanyak misalnya 1 ton padi. Artinya kapasitas kerja dari RMU itu adalah 1 ton per jam. Nah, seperti itu contoh dari kapasitas kerja alsin. Untuk menghitung berapa besar biaya pokok yang diperlukan untuk menghasilkan unit produk, nah ini adalah persamaan yang dapat digunakan.
Jadi biaya pokok ini dilambangkan dengan BP, rumusnya adalah biaya total dibagi X ini adalah jam kerja ditambah biaya tidak tetap. Nah, atau biaya pokok sama dengan biaya tetap dibagi jam kerja dikali kapasitas kerja Alsin ditambah biaya tidak tetap dibagi kapasitas kerja Alsin. Nah, BP ini merupakan biaya pokok ya, nanti satuannya adalah rupiah per unit produk. Kemudian BT ini merupakan biaya tetap, satuannya adalah rupiah per tahun. Lalu BTT ini adalah biaya tidak tetap, satuannya rupiah per jam. Kemudian K adalah kapasitas alat, satuannya unit produk per jam, misalnya kalau traktor berarti hektar per jam, atau kalau misalnya pompa berarti liter per jam, atau kalau misalnya yang misalnya penggiling padi berarti kilogram per jam ya. Kemudian X ini adalah perkiraan jam kerja selama 1 tahun gitu. Jadi berapa jam per tahun. Nah, jadi kita bisa tahu nanti berapa biaya pokoknya seperti itu. Secara umum bentuk persamaan yang di atas ini ya, atau bentuk persamaan biaya pokok ini mengikuti pola persamaan non linear dengan bentuk Y sama dengan C1 per X ditambah C2. Nah, sehingga ketika kita jabarkan atau kita gambarkan ke dalam sebuah grafik, maka dapat dilihat seperti gambar di bawah ini ya. Terlihat bahwa semakin besar jumlah jam kerja, jadi di aksis X ini adalah jam kerja, kemudian di sumbu Y ini adalah biayanya ya, jadi rupiah per unit produk gitu. Nah, terlihat bahwa semakin besar jumlah jam kerja dalam waktu 1 tahun, maka biaya pokok per unit akan semakin rendah ya. Ini bisa dilihat ya. Jadi ketika biaya atau jam kerjanya ini rendah, ini maka biaya pokoknya akan besar gitu ya, per unit produknya akan besar. Tapi ketika jam kerjanya semakin naik ya, semakin tinggi, maka biaya pokoknya pun akan semakin turun gitu. Nah, jadi ini adalah ilustrasi dari dari persamaan nonlinear ini. Nah, sehingga di sini untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, maka biaya pokok itu harus ditekan serendah mungkin gitu, biar agar keuntungan kita semakin besar gitu. Nah, hal ini juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan volume pekerjaan sehingga tercapai jam kerja optimum. Jadi, kalau misalnya ada suatu Alvin ya, kemudian dia itu jam kerjanya misalnya setahunnya adalah 1.000 jam, ya dioptimalkanlah penggunaannya gitu. Jadi jangan sampai udah punya mesin, kapasitas kerjanya itu misalnya bisa waktu penggunaannya itu bisa 1.000 jam per tahun, tapi kita cuma pakai 500 jam. Nah, itu kan akan menyebabkan menyebabkan pembesaran jumlah di biaya pokoknya gitu. Tapi kalau misalnya kita optimalkan, misalnya dia 1.000 ya kita gunakan 1.000, nah maka biaya pokok kita akan juga semakin rendah gitu, akan semakin kecil seperti itu. Berikut ini adalah contoh soal dari penyelesaian biaya pokok. Jadi agar lebih memahami tentang materi biaya pokok, maka ada baiknya kita coba sama-sama menyelesaikan contoh soal berikut. Contoh soalnya, sebuah dryer terdiri dari alat pengering dan motor penggerak ya. Nah, untuk alat pengering harga barunya itu 2.500.000. Kemudian umur ekonomi pengering ini diperkirakan 5 tahun. Pengering ini dapat mengeringkan gabah hingga 1,5 ton selama 8 jam. Jam kerja dari pengering ini adalah 1.500 jam per tahun. Setiap hari bekerja selama 8 jam. Kebutuhan bahan bakarnya ini yang digunakan minyak tanah ya, dengan kebutuhan 2 liter per jam. Ya, jadi ini sudah diketahui bahwa per jamnya si dryer ini mengkonsumsi sebanyak 2 liter minyak tanah gitu. Kemudian di sini juga sudah diketahui kapasitas dari pengering gabah ini sebanyak 1,5 ton selama 8 jam ya. Nah, kemudian dalam 1 tahunnya ini dia bekerja selama 1.500 jam. Nah, jadi ini adalah data dari
alat pengering. Selanjutnya data dari motor penggerak. Harga baru dari motor penggerak adalah 1 juta dengan umur ekonomi diperkirakan 6 tahun. Untuk beroperasi membutuhkan bahan bakar solar 5 liter per hari. Pelumas diganti setiap 25 jam sebanyak 2 liter. Operator 1 orang dengan upah 2.000 per hari. Biaya bangunan diperkirakan 1% dikali harga pembelian awal. Kemudian harga minyak tanah per liternya adalah Rp200 per liter, solarnya Rp200 per liter, dan oli Rp3.000 per liternya. Nah, pertanyaannya, berapa biaya pengeringan untuk setiap kilogram gabah jika diketahui tingkat bunga modal yang berlaku 12% per tahun dan nilai akhir mesin 10% dari harga baru? Ya, jadi ditanya berapa biaya pokoknya ya. Jadi ini unit produknya adalah kilogram. Kemudian penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dengan nilai CRF gitu. Nah, jadi ini contoh soalnya. Sekarang coba sama-sama kita selesaikan ya. Baik, untuk menyelesaikan soal tadi ya, maka kita perlu menghitung dua perhitungan gitu ya. Jadi yang pertama kita hitung biaya pengering dan nanti satu lagi kita hitung biaya eh, penggeraknya gitu ya. Oke, untuk yang pertama kita hitung biaya pengeringnya. Nah, untuk menghitung biaya pengering ini kita harus mengetahui berapa biaya tetap per tahunnya dan biaya tidak tetap per tahunnya, atau ini nanti bisa kita konversi ya. Nah, yang pertama kita hitung biaya tetap per tahun. Jadi ini untuk biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode CRF. Harga traktor tadi, harga pengeringnya tadi pembelian barunya 2.500.000 dikurang 10% ya, nilai akhirnya adalah 10% dari harga awal. Jadi 250.000 dikali nanti ini kita lihat di tabel bunga majemuk ya. Nah, diperoleh angkanya adalah 0,2774 sehingga diperoleh nilai penyusutannya adalah Rp624.150. Kemudian untuk biaya bangunan diperkirakan 1% dari harga pembelian awal gitu. Jadi 0,01 dikali 2.500.000. Jadi biaya bangunan adalah 25.000. Sehingga biaya tetap yang dikeluarkan untuk alat pengering adalah Rp649.150 per tahun. Selanjutnya kita hitung biaya tidak tetapnya. Nah, yang pertama ini adalah biaya bahan bakar. Tadi di soal itu sudah diketahui bahwa biaya bahan bakarnya Rp200 per liter. Kemudian selama 1 jam itu bahan bakar yang digunakan adalah 2 liter sehingga diperolehlah biaya bahan bakar Rp400 per jam. Kemudian untuk biaya operator ini biaya operatornya 2.000 per 8 jam ya. Jadi per jamnya adalah 250 sehingga biaya tidak tetapnya adalah 650 per jam. Nah, jadi ini untuk perhitungan pertama. Nah, selanjutnya yang kita hitung adalah motor penggeraknya. Sama, kita hitung biaya tetap dan biaya tidak tetapnya. Untuk komponen biaya tetap, biaya penyusutan kita hitung dengan metode CRF. Jadi 1 juta ya harga motor penggeraknya dikurang 100.000 ya nilai akhirnya dikali ini kita lihat di tabel bunga majemuk. Jadi nilainya adalah 0,2432. Dikali ini 900.000 ya hasil pengurangannya sehingga diperoleh biaya penyusutannya adalah Rp218.880. Kemudian untuk biaya bangunan ini 1% dari harga baru jadi 10.000 sehingga biaya tetap dari motor penggerak adalah Rp228.880 per tahun. Selanjutnya kita hitung biaya tidak tetapnya. Nah, untuk biaya tidak tetap di sini ada komponennya biaya bahan bakar dan pelumas. Biaya bahan bakar yang digunakan adalah kalau nggak salah solar tadi ya, solar ya harganya solar atau ini ya, solar kalau nggak salah ya, solar 5 liter dibagi 8 jam dikali Rp200 per liter, jadi dikali harga bahan bakarnya sehingga diperolehlah Rp125 per jam. Kemudian untuk biaya pelumas, ini pelumas yang digunakan adalah
pelumas yang digunakan berjumlah 2 liter per 25 jam, jadi dikali 3.000 harga per liternya, sehingga diperolehlah biaya pelumas Rp240 per jam. Jadi biaya tidak tetapnya adalah Rp365 per jam. Selanjutnya kita lakukan penjumlahan biaya tetap ya. Jadi tadi kita sudah menghitung ya untuk pengering berapa, kemudian motor penggeraknya berapa, selanjutnya kita jumlahkan. Jadi biaya total untuk pengering kita tambah dengan biaya total untuk motor penggerak. Jadi diperolehlah untuk biaya totalnya Rp878.030 per tahun ya biaya tetapnya. Kemudian untuk biaya tidak tetapnya, untuk biaya tidak tetap pengering adalah Rp650 per jam dan biaya tidak tetap motor penggerak adalah Rp365 per jam, sehingga diperolehlah biaya tidak tetap sebesar Rp1.015 per jam. Oke, selanjutnya tadi ya untuk menghitung biaya pokok itu penting kita ketahui adalah kapasitas alat. Nah, jadi ini disebutkan bahwa kapasitasnya si dryer ini adalah 1,5 ton selama 8 jam. Artinya per jamnya si dryer ini dapat mengeringkan gabah sebanyak 187,5 kg. Nah, jadi ini adalah kapasitas dari dryer. Setelah kita punya data-data ini, kemudian tadi kita juga sudah tahu bahwa jam kerja per tahunnya selama 1.500 jam, maka kita bisa menghitung berapa besar biaya pokok yang dikeluarkan. Untuk menghitung biaya pokok ini kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi ini biaya tetap ya 878 ini dibagi ini X ya atau jam kerja per tahun dikali ini K-nya 187,5 kg per jam. Ditambah ini biaya tidak tetapnya Rp1.015 dibagi kapasitas dari si dryer 187,5. Ya, jadi diperolehlah ini 3,12 per kilo, ini 5,41 per kilo. Jadi biaya pokok dari dryer ini adalah Rp8,53 per kilogram ya. Jadi kita udah tahu nih bahwa untuk mengeringkan gabah sebanyak 1 kilo, maka modal yang kita keluarkan adalah Rp8,53 gitu. Jadi ini cara untuk mendapatkan biaya pokok. Ketika kalian juga ingin melakukan sebuah usaha, entah itu misalnya kalian mau membuka penyewaan traktor atau kalian mau membuka usaha pengeringan hasil-hasil pertanian atau dan lain sebagainya. Nah, perlu kalian hitung dulu biaya pokoknya berapa. Untuk apa? Agar kalian tahu bahwa untuk menghasilkan misalnya 1 hektar ini diperlukan modal sebanyak sekian rupiah gitu. Jadi nanti kalian bisa menentukan kira-kira harga sewanya berapa ya biar saya untung. Jadi harga sewa itu nantinya bisa kalian tentukan di atas biaya pokok agar kalian mendapatkan keuntungan gitu. Jadi biaya pokok ini tuh untuk mengetahui modal saya tuh berapa sih gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian untuk sumber pustaka, ini sumber pustakanya silahkan kalau ada yang mau mempelajari lebih lagi silahkan dibaca buku ini ya. Baik, terakhir terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.